Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita nikmat iman, nikmat sehat serta waktu luang, sehingga Allah takdirkan kita bisa tetap mengabdi dan ngawula kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat zuhur, dan kemudian kita lanjut dengan ta'lim, mencari ilmu. Semoga apa yang kita amalkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan siapa saja yang berusaha untuk mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Mari kita mulai majelis kita dengan berharap dan berdoa semoga hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada di antara kita yang sedang sakit, saudara kita sedang sakit, keluarga kita sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Bila ada yang punya anak dan cucu, semoga Allah jadikan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh solihah. Bila ada yang mengalami kesulitan mencari rezeki, semoga Allah lapangkan. Bila ada yang banyak masalah dalam kehidupannya, semoga Allah berikan jalan keluar. Dan bila ada yang belum berangkat ziarah ke Makkah dan Madinah, semoga Allah berangkatkan insyaallah. Dan semoga kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Semoga hajat kita dikabul Allah dengan barakah suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kemarin sampai sini kita ini. Ada catatan kemarin dari Bapak Takmir, ada yang mungkin kemarin belum tersampaikan atau khawatir salah paham. Kemudian ada jamaah kemarin menanyakan tentang kenapa kok kita ini dari Nabi yang sama bisa timbul banyak perbedaan. Nah, berarti kita harus sedikit mengulangi, tapi tidak apa-apa, mengulang tapi juga ada tambahan. Karena mungkin memang tidak semua bisa paham kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kajian tentang fikih ini atau sejarah perkembangan tasyri' dalam agama kita ini kita sampaikan agar ini harapan kita, agar jangan sampai kita ini salah memahami bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Kalau kita kemudian keliru memahami bahwa orang yang bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad, berkitab sucikan Al-Quran, mustahil untuk berbeda. Dalam konteks tertentu, iya, betul.
Dalam konteks usul, nanti yang kita sampaikan tentang usul wal furu' itu, ya kita sepakat. Kalau sudah Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, tidak mungkin berbeda. Betul, dalam konteks usul, sesuatu yang prinsip. Tapi bukan dalam konteks furu', sesuatu yang tidak prinsip, maka itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, tidak bisa kita hindari. Generasi yang terbaik pun, generasi para sahabat pun terjadi perbedaan pendapat. Seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, itu berbeda itu. Berbeda sudah. Padahal satunya istri Nabi, satunya sahabat Nabi, sudah beda pendapat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sudah berbeda masalah sholatnya orang musafir. Berarti perbedaan itu sudah niscaya, sudah terjadi di masa sahabat, generasi terbaik. Nah ini kalau kita sudah paham dengan baik bahwa mengaji ini kita akan bisa memahami perbedaan, kemudian menghormati orang lain yang berbeda pendapat itu harus dihormati. Orang lain itu yang beda pendapat wajib dihormati selama dalam konteks dalil yang sudah mereka pegang masing-masing. Ingat ya, dalil yang di yu'tabar. Kalau bahasa fikih namanya yu'tabar, itu dalilnya dianggap. Bukan dalil yang enggak dianggap. Apa contoh dalil yang dianggap? Contohnya misalnya ada orang yang berpendapat bahwa hubungan dengan istri bisa melalui lewat jalur belakang, nyun sewu, dari anus. Ada yang membolehkan, tapi itu tidak dianggap. Pendapat itu tidak dianggap. La yu'tabar namanya. Ya, tidak dianggap. Kenapa? Menyelisihi mayoritas ulama. Hormati orang lain selama mereka punya dalil ya. Kemudian mengikis fanatisme buta. Jangan sampai kita ini fanatik kepada satu pendapat. Fanatik satu pendapat itu maknanya apa? Bukan berpegang dengan satu pendapat saja, tapi berpegang dengan satu pendapat plus merendahkan pendapat yang lain. Itu namanya fanatik. Ya, fanatik itu begitu maknanya. Memegang pendapat yang kita yakini sambil menyalahkan dan menyesatkan serta merendahkan pendapat yang lain. Itu namanya fanatik. Tapi kalau kita berpegang dengan satu pendapat kemudian menghormati yang lain, seperti qaulnya Imam Syafi'i kemarin, pendapat kami itu benar, tapi bisa jadi keliru. Nah, pendapat orang lain bisa jadi keliru, tapi bisa jadi benar. Itu ada bagian di mana Imam Syafi'i itu menghormati pendapat yang lain. Nah, fanatisme buta itu yang jangan sampai ada. Silakan jenengan dan saya punya satu pendapat, amalkan pendapat itu, tapi hormati yang lain. Itu namanya tidak fanatik namanya. Penghormatan yang terjadi ya. Nah, kalau sudah begitu terjadi banyak pendapat itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita saling menghormati. Ya. Ini ada mulutan. Oke, mulutan. Ada enggak orang umat Islam yang enggak mulutan? Ada enggak, Pak? Ada, enggak mulutan. Karena dianggap bid'ah. Ya hormati saja. Jadi yang mulutan menghormati yang enggak mulutan, yang enggak mulutan menghormati yang mulutan. Nah, yang penting enggak eker gitu. Enggak berkelahi gitu loh. Kan enak gitu kan? Enak gitu itu. Monggo mulutan, saya enggak. Oh iya monggo. Saya tak mulutan dulu ya, silakan. Oh enak itu, Pak. Oh enak itu. Ya. Nanti yang mulutan menghormati yang mulutan. Sama. Wah, Masya Allah, itu indah sekali ya. Nah, kemudian yang paling penting tidak salah memilih musuh. Nah, kemarin ada masukan dari Bapak Takmil. Jangan sampai kita habiskan kemarahan dan kebencian kita hanya untuk perkara-perkara khilafiyah furu'iyah yang masih diperselisihkan hukumnya. Habis energi kita, waktu kita, kekuatan kita untuk bahas yang tadi berbeda ini, sehingga energi kita habis, tidak ada lagi yang tersisa. Akhirnya kita enggak lagi benci, enggak lagi benci sama kristenisasi. Orang Islam dimurtadkan, kita enggak apa-apa. Yang penting ini saya ngurusi orang ini. Ini orang Islam yang masih mulutan ini, harus
harus saya tegur keras. Ini yang enggak mulutan harus saya tegur keras. Akhirnya tenaga kita habis untuk yang bahas masalah begini-begini ini. Kita enggak lagi mikir masalah perkara-perkara umat seperti kristenisasi. Orang-orang Islam dimurtadkan. Di Jawa Barat ada satu desa murtad, satu desa full. Ya, musola jadi gereja. Ini di Indonesia, Pak. Bayangkan. Terus kita enggak apa-apa itu kafirnya jelas. Yang ini yang enggak jelas ini. Nah, ini masalah salah memilih musuh. Akhirnya energi kita habis untuk begini. Kita enggak lagi bahas masalah kemaksiatan. Yang namanya maksiat kita enggak lagi ngurus. Kenapa? Sudah, itu maksiat sudah diurus. Ngurus ini aja. Akhirnya umat Islam yang sudah alhamdulillah sudah mulai baik, bubar lagi. Ada saudara kita yang sudah susah payah, enggak pernah ke masjid, mau masuk ke masjid, tapi gara-gara dia ke masjid enggak pernah ngaji, pengen taubat, ketemu sama saudaranya yang sudah lama ke masjid, saudaranya sudah sering ngaji, lihat orang baru masjid banyak salahnya, langsung ditegur keras. Salah sampean salat iku. Oh, ini barusan masuk masjid langsung salah no, Pak. Besoknya dia kapok, Pak. Kenapa? Moh nang masjid. Kenapa? Pisan nang masjid salah no. Kapok dia ke masjid. Ya. Ada orang masuk ke masjid full tato. Akhirnya yang di masjid bingung, lihat, iki sapa iki? Preman masuk masjid. Padahal orang tatuan masuk masjid bagus enggak? Bagus enggak, Pak? Bagus, karena tobat. Harusnya enggak usah kaget. Yang kaget itu enggak tatoan, enggak ke masjid. Paham ya? Enggak tatoan, enggak ke masjid. Preman enggak. Ahli maksiat enggak. Kok enggak ke masjid gitu loh. Nah, jadi kalau ada orang preman masuk masjid itu jangan kaget, itu malah kita apresiasi. Kemarin saya berangkat haji itu, waktu sedang habis tawaf, saya melihat ada saudara kita orang Indonesia, badannya full tato, Pak. Full sampai leher, Pak. Orang Indonesia. Dia pakai baju ihram. Kelihatan banget, Pak. Ini full tato. Tapi saya melihatnya, masya Allah, orang ini taubat. Ya, taubat. Nah, maka jangan sampai kita habis energi untuk itu, Pak. Enggak benci sama kekufuran. Sama orang kafir kita enggak benci. Sama orang Islam benci. Ini sifat orang Khawarij. Orang Khawarij itu begitu. Intolaku, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, intolaku ila ayatin nazarat fil kufar. Orang Khawarij itu yang jelas-jelas sesat itu suka sekali membahas ayat-ayat yang turun untuk orang-orang kafir, wa ja'aluha lil mu'minin. Kemudian ayat yang harusnya turun untuk orang kafir ditembakkan ke orang Islam. Paham nggih? Ini ayat untuk orang kafir, terus diarahkan ke orang Islam. Ini salah pendalilan namanya. Maka ada pendapat yang mengatakan jangan pernah mengikuti mayoritas, karena mayoritas itu enggak mesti benar. Betul ayatnya. Betul ayatnya. Al-Qur'an itu. Ya. Apa itu ayat? Saya lupa bunyi ayatnya nggih. Ada ingat enggak ini? Ayatnya itu. Aduh, lupa saya. Maaf. Ayatnya itu betul. Tidaklah diikuti mayoritas kecuali itu mesti. Enggak mesti yang mayoritas itu benar. Betul. Tapi konteks ayat itu turun untuk orang kafir. Karena ayat itu turun di masa Nabi yang orang kafir lebih banyak dari orang Islam. Betul enggak, Pak? Sekarang ini, tahun ini 2023, banyak mana orang Islam sama orang kafir? Banyak mana? Orang kafir, Pak. Nah, ayat ini dipakai oleh sebagian saudara kita untuk nyerang saudaranya yang berpendapat bahwa enggak mesti mayoritas itu benar. Loh, terus dibawa ke konteks orang Islam. Orang Islam di sini Indonesia ini mayoritas orang Islam toh. Nah, ada sekelompok orang Islam yang nyebut bahwa kelompok mayoritas umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kalau saya bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan disempitkan ke satu ormas ya, nyun sewu. Jangan salah paham lagi. Bahwa umat Islam yang mayoritas di negeri ini enggak mesti benar. Karena sang ustadz ini mengatakan
Yang besar enggak mesti benar. Ikuti yang sedikit. Lah, ini salah konteks lagi. Salah paham lagi. Nah, jadi mohon dipahami dengan baik ya. Nah, sekarang saya ingin kembali kepada pertanyaan jamaah kemarin. Bapak kemarin yang nanya enggak ada ini. Oh, siapa? Bapak nggih. Pak siapa namanya? Pak siapa namanya? Jenengan pengen tanyakan, gimana kok bisa satu nabi kok bisa banyak pendapat ya. Oke, sebentar. Oke. saya dikit ulangi, tapi ini supaya jenengan paham nggih. Terpaksa saya ulangi lagi. Sebentar, ini mana nih ya? Sebentar. Saya cek dulu ini. Ya, baik ini Pak. Saya terpaksa ulang lagi, tapi gak apa. Ada tambahan yang harus kita ketahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa kita syariatnya satu, sumbernya satu, nabinya satu, kok bisa muncul banyak pendapat? Kan begitu kemarin ini pertanyaannya. Bagus, apa? Sebenarnya kita jelaskan, tapi gak apa, kita tambahin dikit. Jadi ketika umat Islam itu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, panjang perhatikan, Ustaz ada pointer Ustaz, bisa pinjam Ustaz. Ngapunten. Kalau ada, kalau enggak ada enggak apa-apa. Di masa jenengan perhatikan, masa di bawah Nabi Muhammad itu ada masa sahabat itu ya. Masa sahabat itu ketika Al-Qur'an selesai turun di surat Al-Maidah 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu, ayat selesai turun 30 juz. Hadis Nabi selesai turun dengan wafatnya Nabi Muhammad. Oke? Dua sumber utama, maturun. Ini ya. Nah, di masa ini sumber utama selesai turun, Bapak-bapak, selesai. Nah, ketika turun ke sahabat ini, selesai turun wahyu turun semua selesai, maka Nabi wafat itu digantikan oleh sahabat Nabi beliau namanya Abu Bakar. Abu Bakar ini pemilihannya bukan karena yang paling banyak yang milih Pak. Ini bukan demokrasi ya. Abu Bakar dipilih karena keilmuannya. Nah, Abu Bakar dipilih itu karena keilmuan. Beliau sibuk masih menggantikan Nabi selama 2 tahun. 2 tahun beliau jadi khalifah, meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab di masa ini. Di masa sahabat ini, yang 4 sahabat utama, Bapak-bapak, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini semua ulama besar di masa sahabat. Artinya dari 124.000 sahabat, tidak semua punya kapasitas keilmuan seperti 4 sahabat utama ini Pak. Sehingga jenengan jangan kaget kalau ada sahabat Nabi ketika zaman Nabi masih hidup ada yang meninggal gara-gara dia luka bagian kepalanya, terus dia tanya temennya, saya tadi malam junub, saya wajib mandi enggak? Temennya ngomong, wajib mandi kamu itu. Mandilah sahabat ini. Ketika mandi kena Pak? Luka, infeksi, meninggal Pak, mati. Nabi masih hidup. Maka Nabi tanya, ini kenapa meninggal? Mandi ya Rasulullah. Kenapa mandi? Jinabat. Loh kenapa harus mandi? Kan dia sakit. Dia tanya sama temannya. Siapa temannya? Panggil sini. Ditanya. Kenapa kamu enggak nanya? Nah, Nabi marah besar sama yang ngasih fatwa tadi itu. Kamu kalau enggak tahu, tanya. Berarti di zaman Nabi itu ada sahabat Nabi urusan begitu enggak paham. Enggak paham dia. Jadi di masa Nabi itu enggak semua Pak ulama sahabat Nabi punya kapasitas menalar dan logikanya kuat, pinter, alim, enggak semua. Nah di masa Umar, ketika Umar mulai mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia, nah mulailah kemudian Umar ini memilih mengkader ahli-ahli agama dari kalangan sahabat. Dikirimlah kemudian kemana-mana Pak. Contoh di Madinah itu ada di Mekah ada Abdullah bin Abbas, oke? Abdullah bin Abbas. Di Madinah ada Umar. Di Kufah ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di Kufah itu di Irak Pak, Irak ya.
Di Basrah ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di Madinah Umar mengkader sahabat Nabi yang punya kapasitas keilmuan yang kuat. Di antaranya 7 yang kita kenal, 7 ahli fikih Madinah. Ada Sa'id bin Musayyib, ada Urwah bin Zubair, ada Kharijah, itu ada 7. Kemudian ada Nafi'. Nafi' itu budaknya Umar, Abdullah bin Umar dibebaskan. Nah, ketika proses ini terjadi, pengutusan seluruh sahabat Nabi ke seluruh penjuru wilayah Islam, maka agama ini Pak, sumber utamanya ini yang selesai di masa Nabi. Sahabat Nabi kan menemukan banyak masalah di daerah-daerah di mana mereka ditugaskan. Dengan sosiokultural yang berbeda, kondisi kebiasaan tradisi yang berbeda, dan zaman yang berbeda. Maka kemudian terjadilah ijtihad. Paham Bapak Ibu? Bapak? Proses mikir. Karena dalilnya tidak ada. Di Al-Quran itu tidak ada. Misalnya Mu'ad bin Jabal ditanya sama Mu'ad, diutus sama Nabi. Mu'ad, kamu berangkat ke Yaman. Mu'ad berangkat. Nabi tanya, bimadza tahkum? Nanti kamu di Yaman menghukumi masalah pakai apa? Bi kitabillah, dengan Al-Quran. Nabi tanya lagi, fa in lam tajid, kalau kamu enggak nemu hukumnya di Al-Quran, fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Nabi. Nabi tanya lagi, fa in lam tajid, kalau kamu enggak nemu di Quran enggak ada, di sunnah Nabi enggak ada, bima tahkum, kamu menghukumi pakai apa? Astahidu bi ra'i, saya akan beristihad dengan akal dan logika saya. Berarti Nabi kemudian mengkonfirmasi, kamu sudah benar. Jadi di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, maka sahabat ulama itu berpikir dengan logikanya berdasarkan dari 2 sumber utama, Quran dan Sunnah. Nah, kemudian terjadilah pemekaran wilayah ke seluruh penjuru dunia. Sahabat Nabi meninggal semua, digantikan tabi'in. Sahabat Nabi punya murid semua. Contohnya ada galangan tabi'in namanya Atha bin Robah. Ada Imam Tawus bin Kaisan di Madinah. Kemudian beristihadlah Imam Tawus bin Kaisan di Madinah. Saya kasih contoh lagi, supaya jangan tahu ini. Imam Tawus bin Kaisan tabi'in. Di kitab Al-Hawi lil Fatawi karangan Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Ini yang menjadi banyak perbedaan pendapat di antara saudara kita. Jangan biar paham. Imam Tawus bin Kaisan itu tabi'in. Beliau meriwayatkan di kitab ini, di kitab yang tadi saya sebut, Al-Hawi lil Fatawi, apa? Biasanya kalau ada tabi'in meninggal, itu biasa kami sedekah 7 hari. Sedekah 7 hari. Kenapa? Karena ruhnya orang Islam, orang beriman itu difitnah, dikubur selama 7 hari. Kitabnya ada. Orang kafir, orang munafik difitnah diuji Pak, pertanyaan kubur 40 hari. Maka supaya ruhnya orang beriman di kubur itu menjawab pertanyaan kuburnya gampang, ahli warisnya sedekah. Paham sini? Sedekah. Saya enggak bilang tahlilan ya. Sedekah. Ini aku membahas tahlilan kok rame meneh engko iki. Iki antara tahlilan enggak tahlilan nanti ini. Saya sampaikan dulu ini, sedekah. Perhatikan baik-baik. Sedekah. Nah, loh, dari mana riwayatnya? Tabi'in. Siapa? Ini Tawus bin Kaisan. Di kitab apa? Al-Hawi lil Fatawi. Nah, saudara kita yang enggak setuju dengan model-model 7 hari, apa namanya sekarang? Ya wis gampang lah, tahlilan itu ya, wis sepurane lho ya, sepurane. Jangan tersinggung ya. Ngaji enggak boleh baper. Enggak boleh. Ojo mutu kan, sampai ngaji mutu kan susah kan ini. Saya sampaikan, saya enggak akan mencaci. Kenapa? Saya haramkan lisan saya mencaci saudara saya. Enggak boleh, ya. Nah, yang mengatakan enggak ada tahlilan itu 7 hari. Enggak ada. Nabi enggak pernah ngamalkan. Betul, selesai sudah. Nabi enggak pernah ngamalkan. Sahabat enggak pernah ngamalkan. Terus kitab ini gimana? Menurut yang anti tahlilan, riwayat itu lemah. Oh ya enggak apa-apa lemah, tapi kitabnya ada. Riwayatnya kuat. Menurut siapa? Menurut penulis kitab itu Jalaluddin As-Suyuti, penulis kitab Tafsir Jalalain, paham?
Nah, kan Jalalain kan penulisnya dua. Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli, dua orang. Sama-sama Jalaluddin namanya. Namanya karena sama-sama Jalaluddin disebut Jalalaini. Dua orang Jalaluddin, paham ya? Nah, itu Jalalain, maknanya begitu. Nah, akhirnya terjadilah perbedaan pendapat di sini, Bapak. Mulai di sini terjadi perbedaan pendapat. Nah, saya enggak membahas masalah hukum tahlilan, hukum sedekah. Enggak. Saya hanya sampaikan supaya sampean paham ini. Supaya sampean paham ininya, konteksnya, ya. Nah, ketika sudah masuk ke kitab-kitab inilah kemudian terjadi perbedaan pendapat, Pak. Kenapa? Karena setiap sahabat Nabi yang diutus itu beristihad dengan logikanya. Setelah di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, beristihadlah mereka dengan logika mereka. Setiap daerah dan sahabat berbeda istihadnya, maka muncullah banyak mazhab. Mazhab itu banyak panutan. Jadi mazhab itu jangan salah paham. Mazhab itu aslinya mulai sejak zaman sahabat. Banyak sudah mulai sejak zaman sahabat. Ini saya bukakan ininya, kitab ini. Kitab Tahrir Tasyri'. Tarikh Tasyri' di sini ada. Ya, ini Tarikh Tasyri'. Perhatikan sini. Nah, ini Pak. Ini saya bacakan aja nggih. Istihad. Nah, coba saya tunjukkan sini. Yang bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, saya nguping ya, jiping ya. Saya bacakan ini. Ashhurul muftin fi hadzal daur. Yang ahli fatwa di masa ini Ummul Mukminin Aisyah. Berarti Ummul Mukminin sudah jadi mufti, sudah. Siapa lagi? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Sahabat Nabi bukan? Sahabat Nabi. Ada Abu Hurairah, betul? Sahabat Nabi. Ada Sa'id bin Musayyib, ada Urwah bin Zubair yang tadi saya sebut. Ada Abu Bakar Abdurrahman bin Harith ibnu Hisham, Ali bin Husain, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini semua madhabnya. Ini madhab semua, Pak. Jangan salah keliru. Madhab cuma 4. Keliru. Madhab itu yang bertahan sampai sekarang memang 4. Tapi masa awal Nabi sudah banyak madhab. Loh, kok madhab gimana, Pak? Itu kan sahabat Nabi itu. Iya, tapi sahabat-sahabat yang awam ngikuti ulama-ulama sahabat ini. Paham sampai sini? Nah, karena jumlahnya 124.000. Enggak kabeh pinter, Pak. Enggak kabeh alim. Enggak kabeh, enggak semua. Nah, yang enggak alim-alim itu tanya sama sahabat-sahabat ini semua. Itu namanya madhab sahabat. Loh, kok cuma tinggal 4 sekarang, Pak? Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa kok sekarang madhab cuma 4? Karena yang mempunyai kodifikasi dan dokumentasi, buku dan referensi itu hanya 4 ini. Hanya 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang punya dokumentasi dan kodifikasi. Paham maksudnya? Kitabnya ada, referensinya ada. Kalau mazhab sahabat tidak ada kodifikasinya, Pak. Kitabnya tidak ada. Akhirnya tidak menjadi sebuah mazhab yang bisa diikuti. Paham nggak sampai sini? Saya ulangi lagi supaya gampang. Jenengan belajar ilmu tajwid enggak? Belajar ilmu tajwid apa enggak? Tajwid. Nun mati ketemu ha, hukumnya apa? Hukumnya jelas apa samar? Jelas. Jelas. Hukumnya tajwid namanya idhar halki. Coba misalnya ada Nabi Muhammad hadir di sini, Masya Allah, tanya, ya Rasulullah, apa hukumnya nun mati ketemu ha? Ya Rasulullah, apa hukumnya nun mati ketemu ha? Nabi jawab enggak? Kira-kira kanjeng Nabi jawab enggak? Enggak jawab. Kowe ngomong apa? Gitu. Nabi mungkin begitu. Kamu nanya ngomong apa? Nun mati ketemu ha itu hukumnya apa? Maksudnya apa? Paham ya? Maksudnya adalah ilmu tajwid itu sudah dipraktekkan di masa Nabi, cuman belum dijadikan sebuah disiplin ilmu namanya ilmu tajwid. Understand? Paham gak nih? Nah, saya udah ngomong pelan-pelan nih. Ya, saya udah pelan-pelan banget nih supaya bisa paham nih jenengan ini. Nah,
Ilmu tajwid itu sudah ada di zaman Nabi, sudah dipraktekkan, sudah. Tapi belum menjadi disiplin ilmu. Nah, ilmu sorof ada enggak? Sorof itu perubahan kalimat bahasa Arab. Enggak ada zaman Nabi. Ilmu nahwu ada? Enggak ada. Ya, enggak ada. Kalau ada orang yang kemudian belajar bahasa Arab, tahu kapan dibaca Quran, dibaca fathah, kasroh atau dhamma. Kalau enggak bisa bahasa nahwu, baca Qurannya kadang sering salah. Kenapa? Karena enggak bisa grammar bahasa Arab. Ada enggak di zaman Nabi? Enggak ada. Ilmu nahwu itu justru diformulasi di Irak. Kenapa di Irak? Karena orang Arab enggak butuh ilmu nahwu. Sisa bahasa Arab, paham enggak? Wong Arab laupo bahasa Arab, belajar bahasa Arab laupo. Wong bisa bahasa Arab, ngapain belajar bahasa Arab? Yang butuh belajar bahasa Arab itu orang non Arab, Irak, ya, Mesir. Mesir itu Afrika, Pak, bukan Arab. Republik Islam Mesir. Bukan Arab dia, Afrika, Mesir itu. Orang Indonesia, orang Surabaya tambah butuh. Nah, karena untuk memahamkan itu dibuatlah disiplin ilmu namanya ilmu nahwu. Penemunya siapa? Orang Irak. Orang Irak, betul, orang Irak. Ulamanya. Nah, jadi ketika berkembang ilmu itu, Pak, dengan berbagai macam istihad para ulamanya, muncullah banyak pendapat. Jadi mazhab yang kita pelajari itu adalah mazhab hasil kodifikasi yang bisa dirujuk, direferensinya dicari. Paham nggih? Sama jenengan cari, saya belajar tajwid. Mosok ngomong ini, belajar sama Nabi. Loh, Nabi sudah meninggal, sahabat Nabi meninggal, tapi meninggal. Ulama yang membuat formulasi itu. Maka kita belajar tajwid sama ulama yang ahli tajwid. Begitu. Jadi mazhab, kenapa kok sahabat, kenapa enggak ikut mazhab Nabi? Loh, kemelipen sampean. Sampean kalau ikut mazhab Nabi kemelipen, salah urip sampean itu. Kalau sampean salah urip, kenapa salah urip? Karena sampean mestinya hidup di zaman Nabi, baru boleh ngomong ikut Nabi. Tapi kalau sampean enggak pernah ketemu Nabi, jangan bilang ikut mazhab Nabi. Kemelipen. Kenapa? Karena sekelas Imam Nawawi saja, Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Imam Ibn Rajab mazhabnya Hambali. Ulama sekelas itu semua, hafal Quran semua, hafal Quran, hafal hadis, ngikut ulama mazhab. Sampean Quran enggak jelas, hadis enggak jelas, maca Quran plegak-pleguk, terus langsung pengit mazhab Nabi. Namanya sampean salah urip, salah hidup. Nah, paham ya? Waktu habis. Ada pertanyaan silakan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Nanti Ustaz Mukhlis akan berikan mic-nya. Ada? Cek. Fali paham semua ini. Ayo bersilakan. Ada yang nanya, jadi paham semua. Oke, Mas Nanda mau. Silakan. Iya. Cek. Izin bertanya Pak Ustadz. Monggo silakan. Yang pertama terkait yang tadi pertama dibahas terkait kita saling menghormati. Iya. Katakan gini Pak Ustadz, ada orang yang iseng untuk menyalah-nyalahkan kita. Bagaimana sikap kita? Apakah tetap diam dengan maksud tidak mau kisruh, atau kita boleh membalas? Yang kedua terkait ijtihad. Seberapa batasan orang itu boleh berijtihad? Apakah ada kayak batasan-batasan khusus atau semua orang sebenarnya boleh berijtihad? Terima kasih. Terima kasih. Boleh tahu sebentar, Mas siapa? Tadi Nanta. Ya,
Nanta. Jenengan disalahkan tadi perkara apa? Boleh lebih spesifik? Ya mungkin kita ya maulidan atau apa atau gitu. tahlilan gitu, tapi ada orang iseng menyalah-nyalakan terkait itu, apalagi sudah di ranah publik, jadi otomatis kayak sosial media atau apa. Apakah bagaimana sikap kita terkait hal-hal tersebut? Apakah kita diam atau kita membalas tetap dengan sopan santun atau bagaimana? Baik, terima kasih. Mas Ananta. Ya, baik. Yang dari nomor 2 dulu nggih. Nomor 2, siapakah yang boleh beristihad? Menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullah, yang boleh beristihad itu 1, hafal Quran. Hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30 loh ya. 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, 30 juz, 114 surat. 1. 2, harus hafal hadis minimal beliau 500.000 hadis. Harus hafal hadis minimal 500.000 hadis. Makanya para ulama membahas sepertinya di zaman sekarang bahkan sampai berapa puluh tahun ke depan belum ada orang yang punya kapasitas seperti ini. Kalau Imam Ahmad hafal beliau 30 juz hafal. Bahkan beliau hafal 700.000 hadis. Kila 1 juta hadis beliau hafal. Di sini ya, bukan di sini. Di sini. Jadi kalau ulama itu laptop mati tidak masalah, ilmunya di sini. Kalau saya laptop mati saya, mati karena ilmu saya di sini. Ilmu saya di sini. Nah, itu syaratnya, mustahid namanya. Nah, syaratnya berat. Tapi bisa enggak? Bisa, asal punya syarat tadi itu. 3, harus bisa bahasa Arab. Ada 15 syarat itu. 15 syarat. Bisa bahasa Arab. Kalau ada orang yang enggak bisa bahasa Arab, jangan pernah mencoba-coba untuk beristihad. Kenapa? Malu-maluin nanti. Memalukan. Kenapa? Enggak bisa bahasa Arab. Dan kemarin ini sudah sering jenengan temukan insyaallah. Saya pernah berdiskusi. Saya enggak mau bilang debat, diskusi sama seorang yang menyalahkan ulama padahal dia enggak pernah mondok. Oke, paham? Enggak pernah mondok tapi menyalahkan ulama. Zaman sekarang banyak model ngono akeh. Potongane koyo yo. Nah, tapi kalau maca Quran pelegak-pelegu. Enggak bisa, baca Quran ini enggak bisa dia. Panjang pendek, makhrajnya juga belum benar, tapi nyalahkan ulama yang sudah puluhan tahun mondok. Nah, kalau yang model gini Mas ya, mendebat sampean, betul, ojo dirungokno. Sampean diem saja, anggap angin lalu gitu. Kenapa? Karena dia belum punya kapasitas untuk beristihad. Oke. Yang pertama, saya linkkan dengan yang kedua. Apakah kita perlu menanggapi dalam beberapa konteks, beberapa kasus dan kondisi? Kalau jenengan sudah cukup punya ilmu, bukan ilmu dalam arti belajar langsung, ikuti ustadz yang sampean ikuti, sampean silakan respon tuduhan itu dengan respon yang tadi, itu dengan jangan jawaban. Oh ini begini, kalau sampean bilang bahwa ini sesat, salah, masuk neraka, saya punya penjelasan begini. Kira-kira orang itu nerima apa enggak? Saya tanya. Kalau atas dasar nafsu biasanya nggak terima. Ya sudah. Ya sudah. Berarti kalau sudah sampean bisa perkirakan jawaban seperti itu, selesai. Udah. Selesai. Tidak perlu diperpanjang. Kalau ada orang yang saudara kita hormati saudara kita, sesama muslim, yang menyalahkan kita, saya sudah bolak-balik juga, disesatkan juga pernah. Kemudian saya sampaikan dengan pendapat imam ini, ulama ini, dia bantah lagi, enggak bisa. Terus saya tanya, sampean ikut ulama siapa? Saya ikut ulama AB. Loh, ulama saya sampean enggak ikuti, enggak diterima. Enggak. Selesai. Kalau dia hanya mau ngikuti ulamanya dia, enggak mau mendengarkan pendapat ulama lain, kasarane ngomong karo tembok ae. Enggak usah ngomong sama kita. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghormati ilmu. Tidak bisa, kita menghadapi orang begitu susah.
Jadi kita sampaikan, oke, kita diskusi cari yang benar. Kalau kita kan diskusi bukan untuk cari supaya kita benar, enggak, supaya kita menang, enggak. Imam Syafi'i mengajarkan kita diskusi yang benar seperti apa. Diskusi yang benar itu bagaimana kalau kamu diskusi, berharaplah kamu menemukan sisi kebenaran dari lawan debatmu. Nah, berharaplah kamu menemukan sisi kebenaran dari lawan debatmu. Ambil itu. Maka kalau diskusi jangan terlalu ngeyel, jangan terlalu ngotot. Sampaikan saja begini pendapat yang ulama yang saya ikuti. Pendapat sampean gimana? Oh, enggak bisa itu, begini. Oke. Akhirnya kan ujungnya enggak ketemu kan? Karena enggak ketemu, itulah namanya toleransi. Bahasa Arabnya at-tasamuh. Kalau orang Arab itu Pak, kalau lagi ada sesuatu yang dia mengganggu orang lain, dia mengatakan samihni, maafkan saya. Maksudnya apa? Orang yang saling ngomong maafkan saya, terus yang sana juga ngomong maafkan saya, enak enggak? Wah enak Pak. Misalnya jenengan yang sering ramekan misalnya nih momen maulid nih, saya mulutan, maaf ya saya mulutan. Nah yang satunya, maaf ya saya enggak ikut mulutan, enak enggak ini? Wah enak. Tapi enggak, maaf ya saya mulutan, gak iso, dosa kon. Rame Pak. Rame terus. Apalagi yang dituduh sesat saudara kita Madura. Oh tambah gak terima. Madura gak oleh mulutan. Loh. Rame. Orang Madura gak oleh mulutan, rame. Kan sudah kejadian tahun lalu. Ada seorang ustadz di masjid mengatakan mulutan bla bla bla. Oh langsung Pak. Digeruduk orang sak berapa desa, musola ditutup langsung Pak. Nah, ini kan enggak produktif namanya. Ya. Debat yang tidak membahas topik yang tidak produktif. Ya, makanya janganlah sudah. Udah wis hormati aja. Orang mulutan itu alhamdulillah. Wis orang masih ingat sama Kanjeng Nabi sudah. Kalau jenengan tidak mau mulutan kan enggak apa-apa. Tinggal enggak usah ikut mulutan. Sudah. Nah yang mulutan, ya ojo ngenyek sehingga mulutan. Saya juga pernah dengarkan di masjid Pak. Ada takmir Pak, habis sholat mulutan nih Pak, berdiri langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti malam kita mulutan. Nanti siapa yang enggak ikut mulutan dipertanyakan imannya. Ini offset juga ini. Kita dari mana? Yang enggak mulutan dipertanyakan imannya. Jadi sing merayakan mulutan sampai menganggap wajib, yang satu menganggap sesat, podo-podo gak genai. Ini sama-sama gak benar Pak. Coba bersikap yang moderat, gitu ya, moderat. Bukannya kita nggak mau tegas, enggak. Masalah ini sesuatu yang diperdebatkan. Nggak usah dibuat rame, nggak usah. Ulama yang hafal Quran, hafal banyak hadis sudah berselisih pendapat tentang ini dan hasilnya ya nggak ketemu. Sampai dan saya Quran nggak hafal, hadis nggak hafal, terus bahas tema yang sama, ketemu nggak? Itu tambah ruwet. Kalau dulu ulama sama ulama bodoh pinteri, nah sekarang bodoh ketemu goblok, tambah eker Pak. Akhirnya yang itu otot. Nah ya sudah. Jadi saya pikir begitu nggih. Allah alam bisawab. Jadi lihat saja konteksnya. Kalau memang orang yang menyalahkan kita itu bisa diajak diskusi, sampaikan. Kalau memang dia sudah enggak mau terima, ya sudah. Tinggal ditoleransi dan dihormati. Karena sesama-sama muslim. Wallahu alam bisawab. Cukup nih, habis. Satu lagi kalau masih ada yang ingin bertanya. Silakan Pak. Silakan. Pertanyaan singkat mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini saya tanya masalah menyemir rambut ini bagaimana hukumnya? Menyemir rambut ini sudah masuk hukum teknis ini, tidak apa-apa. Menyemir rambut Pak, menurut hadis Nabi dan pendapat para ulama boleh menyemir rambut, tapi hindari warna hitam. Warna hitam dihindari. Kenapa? Karena nanti nutup
menutup peluang kita untuk bahwa kita ini kan uban ini kan sebenarnya ini Pak, utusan Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita ini sudah mau mati. Nah, makanya kenapa nggak boleh ditutup uban itu? Jangan dicabut juga. Tapi enak ya cabut ya. Tapi jangan. Kenapa? Nanti ada barokahnya uban itu Pak. Jangan dicabut. Terus gimana Pak kalau saya tutup pakai semir? Ya nggak apa-apa. Selain hitam. Kalau jenengan menyemir rambut yang putih dengan hitam, jenengan jadi merasa lebih mudah kan? Akhirnya lali mati. Nah, begitu Pak. Lali mati. Kenapa? Kroso rambutnya sih ireng. Maka boleh silakan tapi hindari warna hitam. Tapi juga hindari warna yang berpotensi menyamai perilaku orang ahli maksiat. Nanti jangan salah paham. Oh, katanya menghindari hitam. Tak warna hijau. Nah, hijau kan seperti orang yang ini, Pak. Nyun sewu nggih. Kita enggak merendahkan, enggak. Orang-orang yang wis apa jenenge, Pak? Pang-pang, sing hijau, kuning. Nah, kalau menyamai mereka dihindari warna itu. Maka hindari warna-warna yang menyamai orang fasik, juga hindari warna hitam. Silakan. Apa warnanya Pak yang aman Pak? Apa Pak warnanya Pak? Hah? Apa? Coklat. Nah coklat Pak. Coklat yang highlight itu Pak. Ya, coklat. Ya, enggak apa-apa Pak. Sah, silakan. Kalau mau semir, ya silakan. Paham ya, sampun? Paham Bapak? Sampun. Ada yang belum jelas? Ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau saran saya sih tidak usah disemir Pak. Saran saya biarin aja putih. Karena apa? Karena itu pengingat. Tapi menjenengan mau nyemir tidak apa-apa. Tapi hindari tadi. Hindari warna hitam. Supaya kita ini tidak menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW. Cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.